baru kita akan terlihat tentu berbentuk. Ada kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir dalam acara forum dengan sensitivitas disabilitas. Yang terhormat Kepala Dinas Perikanan Kota Batam atau mewakili. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Syamsul Ahmad. Yang terhormat Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Hulu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 atau yang mewakili Sri Akademi. Yang terhormat Ketua Lembaga Swadaya Nelayan Perikanan, serta yang kami banggakan Bapak atau Ibu para pembudidaya, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin pengguna layanan di Balai Perikanan Budidaya Laut dan Laut. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas selanjutnya. Kalau salam saya mengucapkan sebelum kita memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya. Yang kedua, doa. Kemudian sambutan kepala dan materi kedua yang akan dilaksanakan di sensitivitas disabilitas. Selanjutnya penyampaian materi oleh Pak Pusat Masalah yang akan dipandu oleh tim pelayanan publik dan penutup. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teman selaku Kepala Lapangan SDKP Batam, yang saya hormati Pak Kepala Cabang Dinas Provinsi Riau, yang saya hormati Pak Misuro yang mewakili Kepala Stasiun Karantina Ikan Mutu dan Keamanan Perikanan. Yang saya hormati Kepala Lembaga Swadaya Penerapan berkaitan dengan terkait dengan bapak-bapak yang pada kesempatan ini. Alhamdulillah, karena bapak-bapak dan ibu-ibu telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan ini. Kesempatan ini sebelum membuka acara akan menyampaikan beberapa highlight terkait dengan profil balai, karena ini penting sekali kami sampaikan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengenal yang kita bisa berikan. Secara umum ada 5 pelayanan yang bisa kami berikan. Ini terkait dengan tupoksi kami juga, karena daerah layanan kami untuk mendukung pencapaian produksi perikanan budidaya. Di samping itu di balai juga kami memberikan pelayanan magang prakerin untuk teman-teman atau adik-adik dari universitas ataupun dari masyarakat umum. Dan yang keempat, pelayanan yang kami berikan yaitu terkait dengan laboratorium. Di sini kami memberikan jasa pelayanan untuk kualitas air, kualitas tanah, dan juga untuk melihat, memantau sejauh mana kondisi lingkungan kegiatan budidaya. Itu terkait dengan kunjungan edukasi, karena memang dan itu juga akan menumbuhkan semangat bagi mereka bahwa kegiatan dan
kami ingin bahwa masyarakat yang saya sampaikan tadi ada 5 jasa pelayanan yang kami berikan kepada publik. Kami juga memiliki kewajiban publik, baik itu yang berupa bantuan atau pelayanan yang free, tetapi juga ada pelayanan yang bertarif sesuai dengan PNBP. Nanti tarif-tarif terkait masing-masing layanan akan disampaikan dengan detail oleh Pak Ade. Jadi yang kami bisa sampaikan kepada semua stakeholder yang ada di yang bisa hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah melihat bahwa hubungan ini tidak bisa melaksanakan ini sendiri, tetapi kita bisa melaksanakan itu jika semuanya terlibat. Dan juga teman-teman LSM, kami bisa memperbaiki pelayanan sesuai dengan harapan dan dengan kemudian sejauh mana kami memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tingkat nasional. Jadi tentu saja ada survei indeks kepuasan customer. Jadi kami dalam hal ini juga mohon dukungan bapak-bapak sekalian bahwa kalau memang ada yang tidak, kalau di restoran Padang kan biasa benar itu ya, kalau tidak puas sampaikan kepada kami, kalau puas sampaikan kepada yang lain. Jadi makanya itu hampir sama lah kita bahwa dalam pelayanan publik ini tentu saja kami juga ingin tahu dikritik bahwa pelayanan publik di BPPL ini ternyata masih jelek Pak. Nah, jadi kami tahu harus memperbaikinya seperti apa. Customer kami juga atau stakeholder lainnya merasa puas dan tahu bahwa BPPL punya layanan, ada layanan, dan alhamdulillah semua pelayanannya memuaskan. Itu yang kami harapkan, sehingga ya kalau di Melayu tidak capek pada kami walaupun keliling lapangan melakukan. Hari ini kita introspeksi diri sebagai pelaksana pelayanan publik. Elok dibeli daun saladri, beli juga sebisang kipas. Sebagai pelayan harus menyadari apakah yang dilayani merasa puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Desa Kamil atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Wesi tentang sertifikasi disabilitas. Kepada Bapak. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita Kota Bandar Madani. Saya datang di sini, kami hanya berbagi. Dan saya dikasih nama warisan dari orang tua Abdul Wesi, orang pasti langsung berkata bahwa itu adalah orang Sulawesi. Sekolah boleh berjualan aja. Hampir 80% yang kuliah di SPPLB itu menjadi suami istri. Bisa jadi segala sesuatunya mereka mengikuti kegiatan yang ada di Indonesia. Ya hanya ada 1-2 ya kegiatan yang mereka tidak bisa diikuti. Kalau anak tunanetra mereka lagi harus pakai tambang. Itu namanya orang mengajari tentang 2 hal kompensatoris, yaitu braille, menulis braille dengan kalau misalnya mau gandeng anak tunanetra tidak asal gandeng aja, harus ada tata caranya bagaimana ini kita ini masuk di rangkul. Ya, selain ada tunarungu sedang, tunarungu tuli, ada yang total itu 120 ke atas. Jadi mereka hanya mendengar kalau ada petir. Gimana caranya? Insya Allah akan memberi pembelajaran. Pelatihan itu adalah, nah ini kami mohon misalnya kayak BPPL ini nanti memberi contoh kita mulai. Kemarin saya kebetulan juga bertemu dengan ketua jurusan PRB se-Indonesia di UMS Solo.
Mas Fahmi SLB. Sekarang mungkin golongannya sudah 4 atau 3D lah. Alhamdulillah. Dan kan ada istilah kerennya itu debil emisi. Inteligensinya menurut Firman ya, kalau ini antara 50 sampai 70. Tunaganda. Tunaganda ini yang sering kita dengarkan atau melihat ada filmnya itu ya. Pernah dengar namanya Helen Keller? Bagaimana sudah tunanetra dan tunarungu gimana bahasa Islamnya? Bagaimana mereka sudah ada grade-nya. Mereka pakai bahasa sebetulnya adalah kontal, komunikasi kontal. Tidak bisa misalnya saya pergi ke sekolah. Ya, jadi ini Bapak Ibu kemarin waktu saya anak kita untuk menuliskan P jadi B, D jadi B, disleksia ya Bapak Ibu ya, itu juga termasuk kategori kesulitan belajar. Sisi yang hack dan yang belum. Lah pemerintah kadang ambil yang pinter-pinternya aja, itu garapannya SLB. Tapi kan di mana berikutnya itu talented, potensi bahkan istimewa. Kebetulan anak saya itu dari TK, SD sampai SMP, TK-nya TK. Ya Bu, jadi 4, jadilah begini. Telinga empat jari kanan, 4 jari kiri, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. 3 pun jadilah begini, jadilah jembatan. 3 pun jadi 6, jadilah begini. Itu mengajar anak tunarungu, anak kecil Bapak Ibu. Ya, cantik tidak terasa kalau dia itu tunarungu. Hari ini dia tidak bisa berhitung sampai 8. Di bahan yang berkualifikasi yang punya memang tidak ada sertifikat ini. Anak-anak kita dan guru-guru kita diberi remedial. Kalau ada orang tua yang biar nanti tidak banyak pemborosan. Pak yang diwali kota berapa? Kenapa Ibu masih ke tanahnya di sekolah? Cukup berpengalaman menjadi pendidik bagi anak disabilitas. Anak disabilitas artinya mereka memiliki kekurangan. Biasanya kan ada sesuatu yang berlebihan, ada hal istimewa bagi kelebihan atau keistimewaan dari mereka itu yang disabilitas itu seperti apa yang selama ini Bapak lihat. Terus yang kedua mau saya tanyakan, kadang saya pernah lihat di TV atau di YouTube seorang tunanetra itu dengan bermodalkan tongkat itu bisa berjalan kemana terus bisa kembali pulang. Apakah mereka itu memang punya insting khusus atau karena pelatihan atau mungkin karena memang tempat itu karena sudah biasa? Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Hadiahnya umroh imamnya itu secara instrumen, tapi di situ ada bentuknya yaitu interview dengan keluarga. Kalau Pak Abu untuk menjawab interview dengan orang tua, ya Pak ya, terkait mau kumpul saudara sejuta seberapa? Dari berbagai data yang saya tanyakan kemarin kita mengundang juga dari komunitas tunarungu Barelang Tuli Batam. Bilang tunarungu itu malah mereka cenderung tidak suka Pak, malah mereka mau dibilangnya tuli sekalian, tuli. Kami ini tuli, kalau tunarungu itu bahasa pemerintah, bahasa orang normal. Jadi kami itu pinginnya disebut tuli aja itu Pak. Mungkin orang normal, tapi kalau kita lebih nyaman sama Isindo. Ya mungkin mohon pencerahan Pak. Terima kasih.
yang terakhir tadi itu nanti akan terjadi perang urat saraf antara bid'ah dan tidak, ya kan? Karena yang bikin itu orang Yahudi. Simpatinya sama anak berkebutuhan khusus dibuatkanlah alat. Berarti siapa yang ceritanya siapa? Ya normal kan? Begitu. Sekarang ada program JOS. Kalau dia ingin tulis sesuai dengan kearifan lokal, monggo kalau dia nyaman. Tetapi undang-undang memperhalus dasar penglihatan, mengatakan pendengaran, ya. Jadi kalau dia pengen kayak gitu ya sah-sah saja. Kami lembaga formal harus mengikuti ketentuan delegatif dari atas, ya kan, tidak bisa. Tapi iman saya adalah untuk memartabatkan dan mengurangi ketersinggungan. Besar-besarnya burung kalian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Laisi atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pemaparan materi review dan perbaikan atas standar pelayanan dan sosialisasi jenis pelayanan dan layanan inklusif oleh Pak Ade Harun. Kepada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Izinkan saya organisasi anti gratifikasi. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja terkait pelayanan publik yang ada di BPBL Batam. Kita ke pelayanan yang antara lain bantuan benih dan penjualan, pelayanan jasa untuk jasa BIMTEK, bimbingan teknis, magang, prakerin, dan kunjungan edukasi. Oke, ini untuk mungkin nanti Bapak sambil melihat, nanti kalau ada pertanyaan ataupun ternyata itu waktunya terlalu lama atau gimana, kita nanti sistemnya diskusi aja. Ini SOP pelayanan terpadu kita akan ke kantor. Nah, di kantor itu kita sudah ada sistem antrian. Jadi nanti di sistem antrian itu udah ada ke masing-masing layanan. Nanti fungsinya agar dengan antrian itu tidak siapa yang cepat duluan dia cepat dilayani. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili layanan inklusif dan ramah kaum dari 4 RB. Harapan kita dengan fasilitas yang ada kita bisa lolos dan bisa ke layanan inklusif. Baik, kembali yang ke jenis pelayanan. Ini standar kunjungan wisata edukasi untuk kita Bapak Ibu kalau mau mungkin nanti menginformasikan ke stakeholder lain, ke sekolah, ke biasanya komunitas-komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparno dari Perpustakaan Tua Laut Barelang, tempat di belakang. Ya, Pak. Ini masalah bantuan ini Pak, bantuan ini kan kalau masalah itu Pak tadi misalkan Pak itu sudah. Saya di Tanenggolan, saya P3 UP dari Dinas Perikanan. Yang mau saya tanyakan Pak terkait dengan proposal kelompok kan mereka sudah menyusun dan sudah memenuhi syarat kan kita masukkan lewat Semapro. Ketika kita sudah masukkan itu pasti masuk ini ya untuk tahun depannya pasti masuk, maksudnya pasti dapat ya Pak ya, atau ada maksudnya sudah verifikasinya karena yang namanya kelompok ketika dia sudah mengasih proposal pasti dapat gitu kan Pak. Nah kemudian kalau boleh memang sih yang paling besar itu biaya untuk di Pokdakan itu kan dia di kelompok itu kan dipakai Pak, daripada kan banyakkan program itu kan KJA, bantuan KJA atau bantuan benih, bantuan cari. Siapa tahu ada kegiatan di pusat boleh lagi sampaikan mungkin subsidi pakan Pak. Karena memang paling besar itu biaya produksinya di pakan. Jadi apalagi kalau untuk laut itu kan 8 bulan baru panen. Jadi kendala di situ. Kalau saya rasa kalau untuk benih, contohnya nggak dapat bantuan dari BBM, dia masih bisa beli Pak. Tapi kalau untuk di pakan dia harus menyediakan
mengembalikan uang untuk sampai 8 bulan ke depan dia baru bisa panen. Jadi alangkah lebih baiknya kalau umpamanya ada program-program pemerintah untuk subsidi pakan, nggak usah lah gratis atau potong 50% atau berapa persen, apalagi untuk kelompok-kelompok kan Pak. Jadi mereka lebih semangat, oh kami berkelompok. Jadi kalau bagi pedagang-pedagang terdaftar di dinas ataupun pembinaannya BPBM, mereka istilahnya kami berkelompok, kami dapat subsidi, nah gitu kan. Nggak usah gratis tapi potongan harga aja gitu. Makasih. Baik. Tidak hanya sarana, tetapi kemampuan juga terhadap kelangsungan usahanya, misalkan makan. Jadi kalau misalkan makan kakak perahu itu kan bisa dengan ikan katanya ya, bisa untuk dengan menangkap sedikit. Tapi kalau misalkan dengan komunitas awal itu kan sebagian besar kan harus diusahakan dengan makan buatan yang itu harus dibeli. Jadi yang menjadi pertimbangan kami untuk kami menyalurkan bantuan beberapa jumlah bantuan yang kami salurkan. Itu tambahan dari kami Pak Nadiem. Sekarang saya Beni, kami dari Prapa Udang di area Parenan. Sebenarnya nggak bertanya sih, hanya menyampaikan bagaimana kinerja kerja atau pelayanan dari PBL ini. Sejauh ini memang kami ditambah karena kita ditambah itu masih sistem sederhana, jadi kan tidak punya lab pribadi. Jadi kita setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita lakukan tes kualitas air, baik dari air tandon, air laut, air kolam budidaya maupun di air limpah. Ya kita cek dulu sebelum kita rilis ke laut atau ke dalam laut, kita cek. Dan sejauh kami budidaya itu pelayanan yang lab memang responnya bagus. Artinya komunikasi dari lab berbagai mekanisme kami cukup bagus. Misalkan ada penyampaian mengenai perubahan jadwal atau ada aktivitas di dalam lab yang tidak mungkin untuk saya lab, pihak lab menyampaikan informasi ke kami, tidak ada miskomunikasi. Satu poin belas menurut saya pelayanan cukup bagus, dan harus saling mengingatkan, menyampaikan. Sejauh ini sih menurut saya masih bagus untuk pelayanan lab di Parenan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang ada beberapa parameter seperti tadi memang Pak, saya ingin mempertanyakan terkait dengan proposal tadi. Apakah ada batasan nih proposalnya tahun ini sudah mengajukan, terus tahun berikutnya mereka dapat, terus mengajukan lagi proposalnya, mana lah tahu itu kita tidak berharap nih ini kelompoknya, kemarin ikan yang dikasih BBM ini pada mati nih, kami boleh lagi nggak ya mengajukan gitu, karena kami ingin bantuan itu ada tidaknya Pak. Jadi kalau tahun ini dapat, tahun depan itu mau dulu gitu, tahun berikutnya baru. Terima kasih. Ya, titian bambu usah dibasahi. Mari bersama kita buat perjanjian, pelayanan kurang segera kita benahi. Terakhir, jadilah ASN yang berjiwa bersih. Cukup sekian, terima kasih. Jadi ada berbagai macam tindakan, itu ada termasuk tindakan pidana korupsi, yaitu ada pemerasan, supaya kita lihat dalam jabatan, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang yang akan mengakibatkan pada Kementerian Keuangan negara. Jadi ancaman hukuman bagi penerima dan memberi ada sebagai berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12B ayat 2 dan pasal 12C ayat 1. Jadi ancaman hukuman bagi penerima adalah pidana seumur hidup atau 4 sampai dengan 20 tahun, pidana denda 200 sampai dengan 1 miliar. Sedangkan bagi pemberi pidana 3 tahun dan pidana denda 150 juta. Berikut adalah dasar hukum pelaksanaan PPK di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya ada tujuan diaturnya gratifikasi, yaitu ada sebagai pedoman bagi pegawai negeri untuk memahami, mencegah dan menangani gratifikasi di lingkungan KP.
sebagai perlindungan bagi diri pegawai maupun keluarga dari peluang dikenakan tuduhan tindak pidana terkait gratifikasi serta untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Dan yang terakhir adalah membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi. Jadi definisi gratifikasi sebenarnya adalah dalam konteks pemberian dalam arti luas. Nanti kita jabarkan di belakang. Nah, ini adalah kewajiban dan larangannya, yaitu kewajibannya wajib menolak apabila ditawarkan atau diberikan gratifikasi. Apabila menerima, wajib membuat laporan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi. Selebihnya adalah dilarang menerima gratifikasi dari mitra kerja atau pihak ketiga atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini ada beberapa gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan. Itu berlaku secara umum, jadi suatu kondisi penerimaan yang terdapat selama dalam hal jenis bentuk persyaratan atau nilai untuk semua pegawai dan memenuhi prinsip kewajaran. Maksudnya merupakan bentuk penerimaan yang berada di dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batas nilai yang wajar. Jadi apabila sudah mulai nilainya tidak wajar, itu wajib bagi pemberi atau penerima untuk melaporkan di situs ini PG Unit Pengendalian Gratifikasi. Ditindaklanjuti oleh KPK. Selanjutnya